Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan menjawab pertanyaan dari saudara Ahmad Jatmiko dari Jakarta Timur. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan, saya sedang coba menanam sayuran hijau. Pupuk yang saya gunakan kotoran sapi yang difermentasi. Daunnya saya semprot pakai campuran kencing kelinci yang dicampur air kelapa dan air sisa cucian beras. Kemudian difermentasi. Yang saya tanyakan, apakah daun sayuran tersebut najis untuk dikonsumsi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawabannya tidak masalah. Ya, jawabannya tidak ada masalah, namun sebaiknya sebelum dikonsumsi dicuci. Kenapa tidak masalah? Karena pendapat yang kuat dalam masalah kotoran hewan adalah pendapat yang mengatakan bahwa kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan itu tidak najis. Kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan ketika disembelih, maka dia tidak najis. Dan tidak najis ini bukan berarti boleh dimakan ya. Bukan berarti demikian. Tapi dia tidak najis. Sehingga apabila menggunakan kotoran sapi yang difermentasi, maka kotoran itu tidak najis. Begitu pula dengan kencingnya kelinci. Kelinci tidak diharamkan. Ya, kita boleh makan kelinci. Maka kencingnya juga tidak najis. Ketika difermentasi juga tetap tidak najis. Sehingga kotoran sapi yang difermentasi boleh digunakan untuk pupuk. Begitu pula dengan air kencing kelinci. Boleh digunakan untuk menyemprot daun tanaman itu. Ini yang pertama, ya. Alasan pertama karena kotoran sapi dan kotoran kelinci itu tidaklah najis. Begitu pula dengan sisa air cucian beras, ini juga tidak najis. Alasan yang kedua, bahkan walaupun pupuknya itu najis. Misalnya pakai kotoran babi. Kotoran babi dipakai untuk pupuk tanaman. Maka ketika menjadi tanaman, sudah berubah zatnya. Bukan kotoran babi lagi, sekarang sudah berubah menjadi daun. Maka itu juga menjadi ya halal. Ya, ketika berubah menjadi daun, maka menjadi halal. Karena sudah berubah, zatnya sudah berubah sama sekali dari bentuk awal. Hanya saja nanti permasalahannya pada bagaimana dia mendapatkan kotoran babi itu. Yang jelas kotoran babi itu haram, najis, sehingga haram untuk dijual belikan. Tidak boleh dijual belikan. Ini menurut jumhur ulama ya. Ada beberapa ulama yang membolehkan jual beli sesuatu yang najis ya, tapi jumhur ulama itu mengatakan bahwa sesuatu yang najis itu tidak boleh dijual belikan. Kalau dia misalnya dapatnya karena dikasih orang lain, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dapatnya dengan membeli, maka ini yang menjadi masalah. Dalam membelinya yang menjadi masalah. Ketika dia membeli kemudian dipakai untuk pupuk, maka ketika jadi tumbuhan
Jika menjadi daun, maka daunnya boleh dimakan. Taib. Ini alasan yang kedua, ya. Adapun misalnya memakai sesuatu yang najis untuk menyemprot dedaunan, maka ini dibolehkan. Tapi nanti ketika akan dikonsumsi harus dibersihkan. Dan kalau itu merupakan sesuatu yang dikonsumsi banyak orang, maka harus dikabarkan, harus disampaikan. Ya, harus disampaikan agar mereka nanti tahu bahwa itu harus dibersihkan dahulu dari najis-najis yang digunakan untuk menyemprotnya ketika masih ditanam. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'lam.